Shalom, semangat pagi, salam kader siap utus. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman berada dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya, kita membesarkan nama-Nya. Dengan segenap hati, kita naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita datang beribadah kepada-Nya dan meyakini bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu sekalian dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita dalam sepanjang ibadah ini. Amin. Kita menyiapkan hati kita, biarlah firman Tuhan adalah penolong bagi hidup kita. Sebelum kita mendengarkan akan sebagian firman-Nya, mari kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Doa pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Saudara Nathaniel. Menyambut firman-Mu. Shalom dan salam sehat bagi kita semua, dimanapun kita berada, di rumah masing-masing, di kos, atau bahkan ada yang telah pulang ke kampung masing-masing. Saya percaya bahwa sekalipun kita berada pada masa-masa sulit ini, karena COVID-19, namun kasih sayang Allah tetap melindungi, memelihara, dan menyertai kita semua. Saya senang bisa menjadi bagian dalam persekutuan PPKT Bawah Karaeng pada saat ini. Ada ruang dan waktu, ada kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kita belajar dari firman-Nya. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, namun inilah yang disebut koinonia kontemporer. Sosial kita boleh terbatas, tatap muka kita boleh terbatas, aktivitas kita boleh terbatas, tetapi persekutuan kita tidak boleh terbatas, yakni kita tetap bersekutu di dalam doa dan harapan bersama. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Allah tentang bagaimana Yakobus menguatkan iman kedua belas suku yang berada di perantauan dan yang menghadapi masa-masa sulit atau penderitaan mereka. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk segala kasih setiamu bagi kami. Engkau selalu melindungi, memelihara, dan mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan berikan untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau saat ini. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Engkau Allah yang tak terbatas, yang dapat menembus ruang dan waktu. Maka dimanapun kami berada, Engkau menjangkau kami, ya Allah. Saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu ini. Tuhan, karuniakan hikmat agar kami dapat memahami secara baik dan benar apa makna yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami saat ini. Ya Allah, berfirmanlah kepada kami, sebab kami sesungguhnya telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sesuai dengan bahan yang telah disediakan oleh pengurus, maka pembacaan kita pada saat ini adalah dari Kitab Yakobus atau surat Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mari persiapkan bahan Alkitab kita. Saya akan bacakan dan saudara-saudari mari menyimak. Surat Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sedemikian jauhlah pembacaan kita yang dapat kita baca pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang masih menyempatkan waktunya untuk duduk, membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih ketika melakukan itu dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari firman ini di bawah tema yang telah disediakan oleh pengurus, bertekun di dalam pergumulan. Bertekun di dalam pergumulan. Mungkin lebih teologi lagi ketika dikatakan bahwa beriman di tengah-tengah penderitaan. Nah, saudara-saudari, ini menarik sekaligus menantang bagi kita. Bagaimana mungkin kita dapat bertekun, kita dapat tabah, bahkan dalam teks pembacaan kita pada saat ini dikatakan berbahagia di tengah-tengah pergumulan atau penderitaan. Bagian firman Tuhan ini adalah merupakan surat Yakobus, saudara Yesus, yang ia tulis ketika ia memimpin di Yerusalem untuk menguatkan iman ke-12 suku yang berada di dalam penderitaan di perantauan. Pada masa itu, penganiayaan di Yerusalem semakin meningkat. Hingga pada akhirnya orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem terserak ke seluruh kerajaan Romawi. Karena orang-orang Kristen mula-mula ini tidak mendapat dukungan dari gereja-gereja yang sudah mapan, maka Yakobus sebagai pemimpin merasa simpati kepada mereka, lalu kemudian membuat surat ini untuk menguatkan iman mereka. Nah, dalam bagian pertama surat yang telah kita baca tadi, saya mencatat ada dua kata menarik dari pernyataan Yakobus. Dalam ayat yang kedua, kata penderitaan atau pergumulan itu menggunakan kata pencobaan, atau dalam bahasa Yunaninya peirasmos. Kata ini menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Nah, itu berarti bisa juga termasuk corona atau berbagai macam penderitaan yang sedang kita alami pada saat ini. Kalau melihat dari berbagai terjemahan lama, terjemahan baru, saya lebih setuju dengan menggunakan kata pencobaan. Karena kalau pergumulan itu identik dengan penderitaan atau masalah. Sementara kata pencobaan itu artinya lebih luas. Dan memang ketika kita berbicara tentang ujian iman, maka bukan hanya bicara penderitaan yang dapat menguji iman, tetapi juga termasuk kesenangan, kebahagiaan, itu pun juga dapat menjadi ujian bagi iman kita. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yakobus katakan, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Mengapa demikian? Sebab sama seperti pendidikan. Untuk menentukan suatu kepintaran seorang anak, maka ia harus diuji. Atau untuk menyelesaikan suatu tahap, atau untuk memasuki tahap baru dalam sebuah pendidikan, maka ada yang disebut ujian nasional, ada yang disebut tes masuk dalam sekolah-sekolah atau universitas yang berada di tahap selanjutnya. Atau pada makanan, untuk mengetahui nikmatnya makanan, maka
makanan tersebut harus dicoba. Sama juga dengan halnya pekerjaan. Untuk mengetahui seseorang dapat bekerja, maka ia harus dites. Ada yang disebut sebagai training. Demikianlah juga iman manusia. Agar iman kita semakin dewasa, maka ada yang disebut ujian atau cobaan. Sehingga wajarlah ketika Yakobus katakan bahwa anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Sebab dengan banyaknya ujian akan menghasilkan ketekunan. Dan ketaatan kepada Allah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tidak semua orang mampu melihat penderitaan dari perspektif positif. Mengapa demikian? Karena ia tidak berhikmat. Lantas apa itu hikmat? Ini adalah bagian kedua yang merupakan kata menarik bagi saya dalam perikop pembacaan kita pada saat ini. Hikmat berarti kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Bisa kita lihat dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang kedua. Hal ini meliputi pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan hal-hal yang benar menurut kehendak Allah. Yakobus mengerti benar tentang kendala orang memahami penderitaan dari sudut pandang positif. Karena itu Yakobus mengatakan setiap orang harus mempunyai hikmat, yakni hikmat daripada Allah sendiri. Untuk memiliki hikmat, maka setiap orang harus memintanya kepada sang pemilik hikmat. Ini berkaitan juga dengan kata matang pada ayat yang keempat. Kata matang pada ayat yang keempat dalam bahasa Yunani disebut teleios. Mencerminkan pengertian Alkitabiah tentang kedewasaan yang didefinisikan sebagai hubungan yang benar dengan Allah yang bertekun atau yang berbuahkan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengasihi Dia dengan sepenuh hati di dalam pengabdian yang totalitas, yang taat dan yang murni kepada Allah. Orang yang berhikmat adalah orang yang hubungannya dekat dengan Allah. Orang tersebut adalah orang yang dimampukan untuk melihat penderitaannya secara positif. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari kedua hal ini, saya melihat bahwa teks ini sangat relevan bagi kehidupan kita masa kini. Kita sedang berada dalam masa-masa sulit karena COVID-19. Bahkan kita diperhadapkan dengan apa yang disebut new normal atau tatanan kehidupan baru. Keadaan itu tidak hanya mengobrak-abrik perekonomian kita, tidak hanya mengobrak-abrik tatanan kehidupan kita, tetapi keadaan itu juga bersentuhan dengan keadaan iman kita. Kita mulai mempertanyakan di mana Allah. Bahkan lebih sadis lagi, kita mulai menyalahkan Allah. Saudara-saudari, sebuah video viral, orang-orang India membuang patung-patung dewa mereka ke sungai. Lantaran patung itu tidak dapat berbuat apa-apa di tengah-tengah kehadiran COVID-19 ini. Lalu, apakah kita juga sedang menuju ke sana? Dan pada akhirnya mengatakan hal yang sama, bahwa tidak ada Allah. Bahwa Allah tidak sanggup melepaskan kita dari keadaan yang sementara kita alami. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, teks ini mengingatkan kita bahwa dan bahkan memberikan kita perspektif baru. Bahwa mari kita melihat segala realitas kehidupan kita
termasuk penderitaan dari kacamata Allah atau dari kacamata Alkitab. Dari kacamata positif, bahwa penderitaan yang datang kepada kita, baik itu datang sebagai hukuman karena tindakan atau kelakuan kita yang sudah terlalu jauh daripada kehendak Allah, ataupun penderitaan itu datang dari dunia atau iblis yang sedang menguji iman kita. Kesemuanya itu tidak untuk menjauhkan kita daripada Allah, tetapi justru agar kita semakin dekat dengan Dia. Suatu hal yang perlu saudara-saudari pahami, bahwa tentang penderitaan, Alkitab mencatat jenis-jenis penderitaan yang jauh lebih kejam daripada corona. Kita bisa lihat bagaimana kisah air bah yang membinasakan semua umat kecuali Nuh. Bagaimana kisah Sodom dan Gomora yang membumi hanguskan penduduk yang ada di sana. Kisah 10 tula yang ada di Perjanjian Lama, kisah Ayub dan lain-lain sebagainya. Tetapi dari semua kisah itu, satu hal yang saudara-saudari perlu camkan, bahwa yang taatlah yang selamat. Jadi, sekalipun kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup, penderitaan sekalipun, kita tetap berpegang teguh dan taat di dalam iman pengharapan kita kepada Allah. Allah sendiri telah mengatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada yang rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Dan rancangan-rancangan itu ialah rancangan yang mulia, bukan rancangan kecelakaan. Dan itu gunanya untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudari, karena itu mari terus membangun hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Memandang hidup ini lebih baik, lebih positif, dan lebih produktif. Terus jalani kehidupan kita, terus bertekun di dalam iman dan pengharapan kita kepadanya. Tuhan memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita. Demikian firman Allah. Haleluya. Amin. Mari kita meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan baik. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Allah. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih kami dapat belajar perspektif baru dalam memandang kehidupan ini. Secara khusus dalam memandang penderitaan atau cobaan secara positif. Biarlah Tuhan mengaruniakan kepada kami hikmat untuk mampu belajar memaknai kehidupan ini. Sehingga setiap hal yang boleh terjadi tidak membuat kami jauh daripada Tuhan, tapi justru mendekatkan kami kepadamu. Bahwa kami rapuh, bahwa kami terbatas, kami lemah, dan karena itu kami butuh Tuhan. Ya Allah, berkati kami, kuatkan kami, pulihkan kami, pulihkan dunia ini, pulihkan bangsa kami yang kami cintai ini. Kami berdoa juga untuk segenap PPGT Jemaat Bawah Karaeng. Tuhan peliharakan kami semua dimanapun kami berada. COVID-19 membuat kami kesulitan dalam hubungan sosial, kesulitan dalam perekonomian, kesulitan dalam akses perkuliahan dan pekerjaan. Bapa, mampukan kami, serta bukakan jalan yang terbaik bagi kami semua. Mampukan segenap pengurus dalam menghandle persekutuan ini dengan baik. Biarlah di tengah-tengah situasi ini, segala program yang memungkinkan untuk diupayakan terus diupayakan secara maksimal. Berkati juga kedua orang tua kami. Biarlah mereka tetap kuat dan sehat dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air, secara khusus para medis dan para aparat keamanan, sehingga negara ini boleh tetap aman, damai, tentram, serta kuat menghadapi kondisi ini, ya Allah. Inilah doa kami, Allah, permohonan kami, dan yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan adalah sahabat, Dia sungguh dekat. Sungguh besar pengorbanannya bagi hidup kita. Mari kita angkat pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengasihanku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Mari kita mengulanginya pada bagian ref. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita telah mendengarkan firman-Nya. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Kita maknai setiap firman yang telah kita dengarkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan sebagai jaminannya, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bawa nama Tuhan Yesus, sebab Dialah perisaimu. Dia yang selalu berada dalam setiap pencobaan hidupmu. Sebelum kita menutup ibadah kita mengangkat pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Ayatnya yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semoga melalui ibadah ini, kita semua dapat terberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ibadah info PPGT. Yang pertama, info ibadah PPGT akan diinfokan melalui grup WhatsApp PPGT Jemaat Bawah Karaeng. Info yang kedua, ibadah kita selanjutnya akan dilaksanakan melalui media sosial. Teman-teman, jangan lupa dukung channel YouTube Jemaat Bawah Karaeng dengan cara share, like, dan subscribe. Salam sehat, salam kader siap utus.